Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Kurniati, biasa dipanggil Dea. Saya dari kelas 3A1. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Nah, di sini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang teori-teori belajar, dan yang kedua tentang karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Langsung saja kita masuk kepada bab teori-teori belajar. Nah, teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena, fakta-fakta tertentu. Nah, ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat teori belajar humanistik. Nah, kita akan membahas keempat teori yang akan saya sampaikan setelah ini. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar untuk menggunakan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Althusser, Brunner, dan Gage. Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Althusser menekankan pada aspek pengelolaan yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Kemudian ketiga yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Menurut kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif siswa mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian yang keempat yaitu teori humanistik. Para ahli humanistik memiliki adanya 2 bagian pada proses belajar, yaitu proses memperoleh informasi baru dan internalisasi informasi ini pada individu. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencoba aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.
Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti. Kemudian masuk ke materi karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Nah, analisis karakter awal siswa adalah salah satu upaya untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang penting mengingat bahwa banyak pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan atau pembelajaran tertentu yang akan diikuti siswa. Menurut Anita, DKK pada tahun 2021, secara umum karakteristik pembelajaran di sekolah dasar adalah yang pertama kelas 1 dan kelas 2. Sekolah dasar berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa. Yang kedua, kelas 3, siswa udah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta atau kejadian-kejadian yang konkret. Hal ini lebih tinggi dari kelas 1 dan 2. Dan yang ketiga, kelas 4, 5, dan 6 atau disebut sebagai kelas tinggi, siswa dihadapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Nah, Anita DKK pada tahun 2021 mengatakan pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran atau silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah, seperti kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus respons agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Sementara itu, siswa kelas rendah di sekolah dasar masih banyak membutuhkan perhatian karena kurang terfokus dalam konsentrasi serta kurang memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar, sehingga hal ini memerlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih baik dan efektif. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Anita DKK pada tahun 2021 menyatakan esensi proses pembelajaran di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk pembelajaran siswa tentang konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi di sekolah dasar. Di antaranya ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inquiry, pemecahan masalah, dan discovery. Siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivitas, yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya. Pembelajaran di kelas tinggi menghadapkan siswa pada konsep yang generalisasi hingga penerapannya yang meliputi penyelesaian tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Kita dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa dengan memperhatikan saling keterkaitan antar sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang produktif dan ekonomis. Jadi, dapat disimpulkan dari karakteristik pembelajaran di sekolah dasar, yaitu karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa, baik sebagai individu atau kelompok, sebagai pertimbangan dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Dengan memahami karakteristik siswa, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Berbeda apabila kita melakukan kegiatan pembelajaran tanpa melihat karakteristik siswa, maka siswa akan mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Ini referensi yang saya dapatkan dari beberapa sumber tentang teori-teori pembelajaran dan karakteristik siswa di sekolah dasar. Yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.